Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 5. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas UTS dalam mata kuliah Banking Securities dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sanurdi, MSI. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Atika Koryasari, dan rekan saya Ibnu Akmal yang telah bekerja sama untuk memenuhi materi dengan judul Pasar Uang. Jadi di dalam materi pasar uang ini kami mengambil 5 subtema utama, yaitu tentang pengertian pasar uang, ciri-ciri pasar uang, fungsi pasar uang, transaksi yang terjadi di dalam pasar uang, dan macam-macam instrumen yang ada di dalam pasar uang. Materi pertama yaitu tentang pengertian pasar uang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi guys, di dunia investasi itu, pengertian pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga atau efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Karena periode tempo pasar uang yang sangat pendek dan tujuan utamanya adalah untuk membantu orang yang memerlukan dana, sehingga nama lain pasar uang adalah pasar kredit jangka pendek. Pengertian lain dari pasar uang atau money market yaitu suatu tempat atau wadah bertemunya pemilik dana atau biasa yang disebut dengan funder dengan calon konsumen atau customer, baik bertemu secara langsung ataupun melalui perantara yang biasanya disebut dengan broker. Nah, pada transaksi suatu permintaan atau penawaran yang biasanya disebut dengan demand dan supply kepada sejumlah dana atau surat berharga jangka pendek di bawah 270 hari. Secara singkat, pengertian pasar uang adalah tempat yang menjadi bertemunya antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana dalam jangka waktu pendek. Materi selanjutnya yaitu terkait tentang ciri-ciri pasar uang. Jadi di sini ada 10 ciri-ciri pasar uang. Yang pertama yaitu aset jangka pendek, kedua likuiditas tinggi, ketiga risiko rendah, 4 partisipasi lembaga keuangan, 5 suku bunga pendek, 6 tidak ada pembiayaan jangka panjang, 7 tujuan investasi pendek, 8 jenis instrumen, 9 regulasi yang ketat, dan yang terakhir yaitu tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk lebih jelasnya terkait 10 ciri-ciri pasar uang tadi, yang pertama kan ada aset jangka pendek. Jadi pasar uang itu adalah tempat untuk bertransaksi aset keuangan jangka pendek seperti surat berharga dengan jumlah tempo kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua tadi ada tentang likuiditas tinggi. Jadi aset-aset di pasar uang biasanya sangat liquid, yang berarti dapat dengan mudah dibeli atau dijual tanpa mengalami perubahan yang signifikan dalam harganya. Yang ketiga tadi tentang adanya risiko rendah. Nah, jadi pasar uang cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih rendah daripada pasar keuangan jangka panjang. Ini karena aset-aset jangka pendek memiliki jatuh tempo yang lebih singkat. Selanjutnya ada partisipasi lembaga keuangan. Di pasar uang, lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan pasar uang bersifat dominan dalam bertransaksi. Kelima ada suku bunga pendek. Suku bunga yang digunakan dalam pasar uang adalah suku bunga jangka pendek yang dapat berubah lebih cepat daripada suku bunga jangka panjang. 6. Tidak ada pembiayaan jangka panjang. Nah, jadi pasar uang itu tidak digunakan untuk pembiayaan jangka panjang seperti hipotek atau pinjaman jangka panjang lainnya. Tujuan investasi pendek. Investor dalam pasar uang biasanya memiliki tujuan investasi jangka pendek, seperti mempertahankan likuiditas atau menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka pendek. Selanjutnya ada jenis instrumen. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar uang meliputi surat berharga, pasar uang, atau money market instrumen. Selanjutnya ada regulasi yang ketat. Pasar uang sering diatur ketat oleh otoritas keuangan untuk memastikan kestabilan dan integritasnya. Dan yang terakhir yaitu tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi maksudnya di sini karena sifatnya yang jangka pendek, pasar uang itu kurang cocok untuk investasi jangka panjang atau pertumbuhan modal jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu terkait tentang fungsi pasar uang. Jadi, fungsi pasar uang yang pertama adalah mempermudah emiten memperoleh bantuan dana jangka pendek. Pertama, bagi pihak emiten, fungsi pasar uang adalah membantu perusahaan dalam mendapatkan suntikan modal dalam jangka waktu pendek.
Pihak emiten tidak perlu bingung dalam mencari tambahan modal atau investor, karena adanya pasar uang membuat perusahaan dipertemukan dengan pemodal yang memiliki kelebihan dana. Kedua, meningkatkan laju pembangunan negara. Beberapa instrumen pasar uang adalah dijual dan diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mencari suntikan modal dari masyarakat untuk keperluan pembangunan negara. Ketika masyarakat berperan serta dalam menanamkan modalnya di instrumen pasar uang milik negara, maka mereka telah turut aktif dalam mendukung kemajuan pembangunan negara. 3. Menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Pasar uang adalah sarana tepat dalam mempertemukan pengusaha sebagai pihak yang memerlukan modal dan masyarakat sebagai pihak yang kelebihan dana, sehingga kebutuhan antar investor dan perusahaan emiten dapat terpenuhi dengan adanya pasar uang. Tidak heran jika salah satu fungsi pasar uang adalah menghimpun dana masyarakat yang berlebih. 4. Mencegahnya terjadinya krisis keberhasilan pasar uang, mampu mempengaruhi mobilitas. Nah, keuangan dan kebijakan moneter pasar uang dalam bank sentral berfungsi untuk mengendalikan kestabilan laju sistem perbankan, sehingga fungsi pasar uang adalah mencegah terjadinya krisis uang atau ekonomi dalam suatu negara. 5. Menyediakan opsi investasi low risk bagi investor. Fungsi pasar uang ini adalah menyediakan opsi investasi minim risiko, utamanya bagi investor risk averse. Tidak seperti pasar modal, transaksi di pasar uang jauh lebih stabil dengan laba pasti. Hal tersebut dikarenakan sistem investasinya mirip dengan hutang piutang, tapi dengan janji pertambahan bunga hingga masa redemption-nya tiba. Saya Ibnu Akmal akan melanjutkan materi selanjutnya tentang transaksi yang terjadi dalam pasar uang. Di dalam pasar uang terdapat berbagai macam transaksi yang dijadikan opsi dalam melakukan perdagangan. Jenis transaksi yang dapat Anda pilih dalam pasar uang adalah di bawah ini. 1. Pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank merupakan salah satu transaksi dalam pasar uang yang paling sering dijumpai. Perdagangan pasar uang sebagian besar melibatkan lembaga-lembaga perbankan yang saling meminjam dana satu sama lain demi memenuhi kebutuhan nasabahnya. Kedua, jual beli sertifikat utang. Transaksi pasar uang berikutnya yaitu melakukan jual beli sertifikat utang. Pihak pemerintah atau bank sentral menerbitkan surat utang kepada bank umum untuk dibeli sebagai suntikan modal bank sentral. 3. Transaksi sertifikat deposito. Sebuah transaksi di mana pihak bank menerbitkan surat berharga untuk dibeli nasabah dengan nominal tertentu. Namun sertifikat tersebut dapat dipindah tangankan, sehingga jenis transaksi tersebut dalam pasar uang adalah sertifikat deposito. Yang keempat, pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah transaksi jual beli valuta asing untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah atau sebaliknya. Karena investor tidak hanya dari dalam negeri saja, sehingga pasar valuta asing membantu proses transaksi pasar uang antar negara. Materi selanjutnya itu macam-macam instrumen pasar uang. Setelah mengetahui pengertian pasar uang, fungsi serta perbedaan pasar uang, ada beberapa macam instrumen pasar uang di Indonesia yang dapat Anda pilih, di antaranya 1. Sertifikat Bank Indonesia, yaitu SBI. Pihak pemerintah mengeluarkan instrumen pasar uang adalah berupa sertifikat Bank Indonesia atau BSI. Yang kedua, surat berharga pasar uang, SBPU. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan tanda tangan nasabah. Yang ketiga, call money. Call money merupakan instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengalihkan sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. Jatuh tempo call money sangat singkat, hanya 7 hari saja. Yang keempat, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah tangankan. Yang kelima, treasury bills. Treasury bills atau T-bills merupakan instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat luas dalam jangka waktu pendek. Yang keenam, commercial paper. Commercial paper merupakan perdagangan inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu pendek. Yang ketujuh, bankers acceptance.
Banker acceptance merupakan instrumen pasar uang sebagai solusi atas permasalahan gagal bayar dari perdagangan luar negeri seperti ekspor atau impor. Yang kedelapan, instrumen pasar uang syariah. Terakhir, instrumen pasar uang syariah adalah surat berharga bersifat syariah. Ada beragam pilihan pasar uang syariah, antara lain sertifikat Bank Indonesia Syariah, repo, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.